Perkenalkan, saya Dr. Hendrian Rahman, saya spesialis emergensi yang bertugas di Rumah Sakit Hermina. Berdasarkan pengertiannya, tenggelam itu adalah masuknya air atau cairan ke dalam saluran pernafasan kita yang akhirnya mengakibatkan gagal nafas. Nah, kenapa pasien itu bisa meninggal? Ya, karena oksigen dan udara yang harusnya masuk ke paru-paru kita dialirkan ke pembuluh darah, itu digantikan oleh cairan semua dalam paru-paru kita. Sehingga gagal pernafasan itulah yang akan menyebabkan kematian pada korban yang tenggelam. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita tenggelam adalah mempersiapkan sebelum kita masuk ke dalam air. Misalnya yang pertama adalah kita harus bisa berenang dulu sebelum kita masuk ke dalam air, terutama air yang dalam. Terus kalau misalnya kita mau berenang, pastikan kita dalam pengawasan atau ada lifeguard tersertifikasi di daerah tempat kita berenang. Berikutnya juga kita harus memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada di sekitar tempat kita mau berenang. Misalnya kalau kita di pantai atau di arus yang tinggi, arus yang deras, itu kita harus hati-hati, jangan kita berenang di situ. Yang terakhir juga jangan lupa sebelum kita berenang sebaiknya kita melakukan pemanasan atau stretching. Jadi kita tidak kram atau kaki kita tidak kaku pada saat kita berenang. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita menemukan orang yang tenggelam? Yang pertama adalah kita meminta bantuan kepada lifeguard atau kepada penolong yang bersertifikat untuk melakukan pertolongan pertama atau mengeluarkan korban dari air ke darat. Jadi kalau misalnya kita tidak punya pelatihan atau kita tidak punya kemampuan khusus, kita tidak boleh langsung menyelamatkan korban yang sedang tenggelam. Karena ditakutkan ada korbannya panik, kita malah ikutan tenggelam. Karena tidak mudah untuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu kalau misalnya kita belum ada pelatihannya. Nah, terus kalau misalnya pasiennya itu sudah atau korbannya itu sudah dibawa ke daratan, barulah kita bisa memberikan pertolongan pertama berupa pernafasan buatan sebanyak 5 kali. Kita berikan nafas buatan sebanyak 5 kali, setelah itu kita lihat responnya. Kalau misalnya ternyata tidak ada respon, pasiennya juga belum sadar, kita bisa memberikan bantuan hidup dasar kepada pasiennya sampai pertolongan lanjutannya tiba. Seperti itu. Ya, untuk mencegah anak-anak supaya tidak tenggelam, yang pertama adalah setiap anak-anak itu sudah harus diajari bagaimana caranya berenang sebisa mungkin sejak usia dini. Karena bagaimanapun anak-anak itu dia punya refleks untuk berenang, ya, jadi dia tidak mudah untuk tenggelam. Yang kedua, kalau misalnya anak-anak ingin berenang, pastikan dia sudah dalam supervisi orang dewasa. Karena bisa saja anak kecil itu terkena arus atau mudah terbawa arus atau terkena sesuatu yang menyebabkan dia itu tidak disadari oleh orang-orang sekitarnya, tiba-tiba dia sudah tenggelam. Nah, seandainya sudah kita lakukan seperti itu, anaknya itu tetap tenggelam, nah, yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin mengangkat anak itu keluar dari air, ya, dan dibantu oleh lifeguard atau penolong yang bersertifikasi untuk dibawa keluar air dan dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Dan seperti pada orang dewasa, kalau misalnya nanti ternyata nafasnya tidak ada, jantungnya tidak ada, bisa diberikan bantuan hidup dasar sampai pertolongan yang profesional itu tiba. Seperti itu.